Di antara sederet nama menteri dari kalangan profesional, munculnya kembali nama Sofyan Djalil di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala sebagai Menteri Koordinator Perekonomian mengejutkan sejumlah pihak. Sofyan Djalil sebelumnya menempati posisi Menteri BUMN pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Yusuf Kala. Saat menjabat, Sofyan tidak mampu menahan laju tender yang menyebabkan investor asing menguasai 65% saham operator seluler Indosat. Pada era Sofyan jugalah operator Telkomsel akhirnya menggunakan perangkat dari asing dan masa kegagalan Telkom meluncurkan satelit Telkom ketiga. Sofyan Djalil beberapa kali berurusan dengan Komisi Anti Korupsi. Sofyan menjalani pemeriksaan di gedung KPK untuk tersangka pada kasus Bank Senturi Budi Mulya. Selain Sofyan, nama mantan Ketua Tim Transisi Rini Sumarno yang ditunjuk sebagai Menteri Negara BUMN juga disebut-sebut mendapat catatan buruk dari KPK. Perempuan kelahiran Maryland, Amerika Serikat ini pernah diperiksa KPK pada Juni 2013. Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Presiden Megawati ini dianggap mengetahui seputar proses pemberian surat keterangan lunas beberapa obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Tapi memang ada beberapa catatan di masa lalu, oleh karena itu saya kira catatan dari KPK dan PPATK itu mungkin hanya melacak beberapa tahun terakhir ini. Dan saya kira kita masih perlu menunggu komitmen dari beliau untuk memajukan BUMN di Indonesia ini sesuai dengan perintah dari Pak Jokowi. Sebelumnya, KPK telah memberikan penilaian terhadap daftar nama yang disodorkan oleh Presiden Joko Widodo. Namun hingga kini baik KPK maupun Presiden Joko Widodo tidak pernah menyebutkan nama tersebut ke hadapan publik. Ya, kita akan coba berbincang-bincang kali ini mengenai Kabinet Kerja yang sebelumnya mungkin belum banyak media yang pernah menyebutkan kalimat Kabinet Kerja, tapi ternyata ini digunakan. Tapi ternyata setelah saya coba baca-baca sejarah, nama Kabinet Kerja ini sudah pernah digunakan pertama kali oleh kabinetnya Natsir di tahun 50. Waktu itu memang kabinetnya hanya terdiri dari 17 menteri saja dan hanya berumur 1 tahun namanya. Tapi sekarang ternyata digunakan lagi oleh Presiden terpilih Joko Widodo untuk kali ini. Dan kita akan coba berbincang mengenai menakar Kabinet Kerja Presiden Jokowi dan juga Yusuf Kala bersama dengan Mas Ari Junaidi, seorang pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia. Selamat pagi Mas Ari. Selamat pagi. Dan juga dari Presidium Seknas Jokowi, salah satu organisasi yang merupakan relawan-relawan Jokowi, Mas Hilmar Farid. Selamat pagi Mas Hilmar. Pagi Mas. Nah, tadi saya sudah sempat mention tuh mengenai Kabinet Kerja. Kalau melihat dari komposisinya 34 kementerian terdiri dari 15 mewakili parpol dan 19 dari profesional. Apakah dari nama-nama yang kita sudah tahu sudah disebutkan oleh media itu sudah mengakomodir harapan dari relawan-relawan Jokowi, khususnya dari tempat Anda Seknas Jokowi? Saya kira ini ya, pertama sebelum sampai kepada ulasan nama-nama, distingsi atau pembedaan antara yang disebut profesional dengan yang berasal dari partai politik ini juga harus kita pertanyakan. Itu kan asumsinya bahwa ada orang yang profesional, tidak tergabung dalam partai politik, dan partai politik ini kesannya tidak profesional. Ya. Jadi sebetulnya ada banyak orang partai politik yang juga profesional, dan ada banyak orang profesional juga politis, artinya membawa banyak kepentingan gitu. Itu saya kira yang pertama. Nah, kedua, soal komposisinya sendiri, mungkin lebih tepat kalau kita sebut ini kabinet kompromi. Ya, artinya ada banyak sekali tekanan. Kita tahu selama seminggu terakhir Pak Jokowi sampai lama ya harus memutuskan gitu ya. Artinya memerlukan waktu juga untuk membuat susunan ini. Saya kira banyak pertimbangan politis ya yang dibuat gitu. Kalau misalnya kita lihat dari susunannya sekarang ini. Gitu. Kalau soal memenuhi harapan atau tidak, ya dari relawan kita masih lihat beberapa nama yang kemarin itu sempat muncul, ya ada persoalan dengan KPK, terus sempat diramaikan di media, tetapi tetap bertahan gitu. Seperti siapa maksudnya di sini, Mas? Ya saya kira tadi udah disebut ya dalam uraian ada Pak Sofyan Djalil, ya, ada Bu Rini Sumarno, yang kasus-kasusnya ini belum selesai. Gitu ya. Artinya kita belum dapat klarifikasi. Saya kira itu memang urusannya KPK ya, bukan urusannya relawan atau yang lain untuk menilai secara hukum gitu. Tapi yang pasti ini juga menjadi catatan gitu ya dari relawan bahwa kalau misalnya kita bicara tentang kabinet bersih atau enggak, harusnya kan ini proses yang sebelumnya diselesaikan dulu,
sebelum diputuskan. Tapi ini keputusan dibuat dulu, nah sekarang baru jadi pertanyaan semua orang gitu. Bagaimana kasusnya dulu gitu. Nah ini kan harusnya saya kira kalau memang misalnya jalan itu mau smooth gitu, itu jalannya mau mulus ke depan, soal-soal ini diklarifikasi lebih dulu gitu. Cuman saya kira ya itu tadi ya, bahwa keputusan-keputusan harus dibuat dengan cepat, dan saya kira ya sekarang ini kita lihat ya di dalam 1 tahun atau minimal setengah tahun 100 hari lah pemerintahan 100 hari Jokowi misalnya ya sebagai ukuran gitu ya, apakah memang betul-betul bisa menjalankan itu. Dan saya kira kualifikasi yang pertama, kalau saya kira ada 3 hal ya. Yang pertama, Pak Jokowi kan punya agenda yang disebut Nawacita dengan landasan Trisakti. Jadi kalau misalnya kita mau mengukur menterinya sederhana, apakah dia mau dan mampu menjalankan ini? Satu. Yang kedua, baru kita bicara tentang tadi bersih atau tidak dari segi KPK, dan saya kira penting juga ya urusan pelanggaran HAM dan seterusnya ini kita masukkan sebagai kualifikasi. Dan terakhir baru kita bicara profesionalisme. Orang profesional banyak. Masalahnya mau nggak menjalankan agenda yang menjadi prioritas dari Pak Jokowi atau enggak gitu. Baik, kalau Mas Ari bagaimana melihat susunan kabinet yang kali ini? Ini ibaratnya kalau kita bicara seperti kesebelasan sepak bola gitu ya. Ini bukan Los Galacticos. Tapi ini merupakan kalau di Real Madrid itu ada pemain-pemain bintang. Dulu pernah di New York Cosmos itu juga Pele, Franz Beckenbauer berkumpul di sana. Tapi ini hanya memenuhi katakanlah ukuran-ukuran tadi, ada profesional, ada partai gitu. Tapi saya rasa ini merupakan maksimal dari Pak Jokowi. Tapi hanya satu catatan gitu ya. Seharusnya apa yang telah diberikan rekomendasi warna merah, warna kuning oleh KPK dan PPATK, dan nantinya harusnya juga ada harus dipatuhi juga rekomendasi dari Komnas HAM, harus tetap menjadi patokan dalam penyusunan kabinet. Agar itu yang memang belum ada ya ternyata ya. Beberapa nama yang sudah disebut beberapa media gitu ya, ternyata kan masih ada juga di dalam. Oleh karena itu nanti ukurannya adalah 100 hari pemerintahan ini. Maksudnya Mas Ari mantan Danjen Kopassus? Ya, saya rasa banyak ya. Kalau kita melihat gitu ya, beberapa nama yang membuat harapan masyarakat itu terlalu melambung gitu ya. Tapi begitu disodorkan oleh beberapa nama, menjadi resisten kembali. Tapi kita berilah kepercayaan pada Pak Jokowi gitu ya. Ini hari ke-6 setelah terbentuk pelantikan presiden dan wakil presiden, telah dibentuklah kabinet kerja. Oleh karena kita tagih janjinya untuk kerja tadi. Baik, sekarang kalau melihat juga beberapa figur kita katakan memang berasal dari politisi. Tapi ya banyak pihak mengatakan dia memiliki kompetensi di bidangnya. Puan Maharani, anak dari Megawati Soekarno Putri yang mendapatkan jabatan sangat strategis karena sebagai Menko di sini ya, tepatnya adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Apakah yang bersangkutan ini memiliki kompetensi di bidang itu menurut Anda Mas Ari, yang selalu mengamati perkembangan dan juga sempat dekat sekali ya dengan partai banteng bermoncong putih ini? Saya rasa dari jejak rekam perjalanan politik seorang Puan Maharani ya, kita juga perlu memberikan kesempatan gitu ya, bahwa Puan memang betul darah biologis dari Megawati, tapi kita pun juga tidak boleh menafikan bahwa Puan menjadi salah satu kader potensial dari PDIP. Kemudian bidang yang digeluti oleh Puan itu juga sudah menjadi keseharian Puan di DPP. Tentu harus ada ukuran the right man in the right place. Nah, kali ini kita melihat gitu ya, apakah Puan mampu di 100 hari pemerintahan Jokowi JK. Kita lihat sama-sama ya. Tapi kalau kembali lagi ke Mas Hilmar, apakah menteri dari partai politik ini cukup bisa diandalkan di antara 34 nama-nama menteri yang sudah disebutkan? Kalau mau jujur ya, saya banyak yang nggak kenal. Saya juga nggak tahu kalau misalnya ditanya sekarang jejak rekamnya seperti apa, keterlibatannya seperti. Tapi saya kira begini, kalau dari nama seperti siapa yang Anda kurang familiar yang ternyata sekarang dipilih? Namanya sih nggak bisa ingat. Tapi gini, saya mau bilang gini, kalau dari partai politik kita mesti ingat bahwa ini kan pemerintahan yang dibentuk melalui proses politik. Ya, jadi tentunya sekarang partai politik punya andil di dalam proses itu. Dan yang paling penting menurut saya gitu, ketaatannya untuk melaksanakan agenda Nawacita berlandaskan Trisakti. Patokan kita itu. Gitu. Dan itu memang diperlukan orang yang punya bukan hanya kemampuan profesional dan segala macam, tapi juga punya kemampuan politik untuk menjalankan itu. Karena gini deh, konkret aja, ya, akan ada beberapa tantangan serius yang dihadapi oleh pemerintahan Pak Jokowi ke depan. Harga BBM. Ya, bagaimana solusinya? Kita lihat ya selama ini ya, selama beberapa tahun terakhir selalu jadi kontroversi, menjadi masalah besar, dan saya kira
Yang sekarang diperlukan adalah kemampuan ya, mengkomunikasikan ini juga secara politik kepada publik, kepada DPR, ya, kepada birokrasi untuk memastikan bahwa proses ini bisa berjalan, pelaksanaan program ini bisa berjalan dengan aman. Nah ini yang kita perlukan gitu. Dan kalau misalnya sekarang kita bicara soal distingsi profesional atau partai politik, saya kira memang harus didahulukan pengamanan dari programnya ini dulu. Oke, tapi kalau kita tadi bicara mengenai lebih ke arahnya profesionalisme dan juga kapasitas dari yang bersangkutan untuk bisa membantu pemerintahannya Jokowi JK. Tapi yang tidak kalah penting adalah budaya korupsi yang memang sudah melanda di negara kita, khususnya di bidang pemerintahan. Apa yang terjadi di kabinet pemerintahannya SBY itu merupakan tamparan kalau menurut saya untuk melihat profil dari kementerian. Ya, setidaknya ada 3 menteri yang terjerat kasus korupsi. Nah, ICW juga sudah memberikan warning terus gitu untuk kita semua ya, masyarakat Indonesia memberikan pengawalan khususnya kepada menteri-menteri yang berasal dari partai politik. Bagaimana tanggapan Anda? Mungkin dari Mas Ari dulu. Ya, ini merupakan hal baru dan disinilah starting dari revolusi mental. Rekrutmen calon menteri melibatkan KPK dan PPATK. Kalau yang dulu itu lebih banyak pengemasan dalam hal pencitraan, pemanggilan menteri, kemudian proses kesehatan, kemudian penandatanganan fakta integritas. Seharusnya juga diikuti juga dengan pengiringan masuk ke bui KPK. Nah, kalau kali ini kita melihat hal baru, melibatkan KPK, PPATK, dan nantinya harus juga melibatkan Komnas HAM. Nah, yang kita tagih adalah ada harapan baru, ada sosok nama Ignatius Jonan yang mewakili kalangan profesional, ada Susi Pujiastuti, kemudian kita lihat juga ada menteri pertama dari Papua, wanita perempuan dari Papua, Yohana Yembeza. Ini kan juga memberikan harapan baru bahwa kita memang perlu kebinekaan itu ditunjukkan dalam sebuah kabinet juga ya. Kita juga melihat gitu ya, susunan-susunan yang disampaikan oleh Jokowi ini kan juga tergambar ketika dia menaruh 3 rektor, 3 mantan rektor, ini masih rektor semua nih. Kemudian ada beberapa CEO, ada Menteri Pertanian, Pak Nasir. Ini juga memberikan sebuah harapan baru. Betul, betul. Di tengah dahaga kita, pejabat yang tidak bermental korupsi. Jadi memberikan harapan buat kita semua. Nah, sekarang mungkin terakhir kalau kembali kepada Mas Hilmar, apa rencana dari para relawan nih untuk bisa mengawal pemerintah ke depan supaya smooth seperti yang kita mungkin dambakan? Kita ini udah jalan bahkan sebelum, sorry ya. Nggak apa-apa, silakan, boleh diminum. Ini bukan acting loh, ini benar-benar bisa diminum. Silakan. Gimana Mas Hilmar? Kita ini jalan bahkan sebelum pembicaraan kabinet dimulai. Jadi teman-teman segera setelah pengumuman kemenangan Pak Jokowi keliling ke banyak daerah ya, dan banyak laporan kita terima misalnya soal sekolah, gedung-gedung sekolah yang mau rubuh di mana-mana itu secara meluas ya. Terus kita lihat juga banyak soal yang sebenarnya memerlukan penanganan langsung gitu ya. Nah, dan kita lihat ya, kebiasaan selama ini menunggu pemerintahan terbentuk, nanti orangnya harus belajar dulu dan seterusnya, sehingga banyak dari pekerjaan-pekerjaan konkret ini terbengkalai gitu ya. Dan kita tahu ya bahwa membentuk pemerintahan itu bukan perkara mudah gitu. Makanya kalau sekarang ditanya relawan bikin apa gitu, kita kata kuncinya sederhana, partisipasi. Ya, jadi mendorong partisipasi publik untuk segera ikut juga membantu menjalankan program yang sudah digariskan oleh Pak Jokowi yang namanya Nawacita itu di tingkat grassroots. Tentu sesuai kemampuan ya. Kita nggak bicara tentang yang gede-gede, tol laut dan seterusnya, itu urusannya pemerintah. Tapi hal-hal konkret yang langsung bisa terlihat oleh mata. Ya. Artinya gedung sekolah rusak, saluran irigasi yang sudah 30 tahun nggak dibenahi gitu. Ini harusnya mendapat penanganan langsung. Dan relawan saya kira dalam hal ini berdiri di garis depan. Ya, langsung berada di tingkat itu. Nah sekarang udah ada menterinya, tinggal kita lapor. Ya, mau bikin apa nih dalam urusan ini, dan kita bisa cek betul gitu ya dalam 100 hari misalnya gitu seberapa jauh atau persentase gitu katakanlah dari masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan. Baik. Dan itu pada akhirnya kan kita juga berhak ya memberikan penilaian seperti juga publik Indonesia berhak memberikan penilaian gitu. Baik, komposisi singkat mungkin kalau dari Mas Ari, harapannya dari seluruh masyarakat ini kepada kabinet pemerintahan Pak Jokowi JK ke depan? Pak Jokowi JK harusnya bersyukur bahwa dukungan relawan itu menjadi modal terbesar. Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Tentu yang ditunggu masyarakat adalah pertama penyelesaian kasus lumpur Lapindo. Kemudian yang perlu diingat juga
penanganan musibah sinabung. Ini yang perlu penanganan segera gitu ya. Dan yang terakhir adalah kalau kita bicara soal kedaulatan energi, ini berkaitan dengan nanti rencana pengurangan subsidi BBM, Ya. tentu ada lagi yang namanya SKK Migas itu harus juga mendapatkan bentuk khusus atau bentuk tetap agar negara kita mempunyai kedaulatan. Jadi kalau memang tidak ada fungsinya lebih baik dibubarkan aja kembali lagi Petral SKK yang Migas. dibubarkan. Begitu ya, petrolnya ya. Kalau SKK jangan. Anak perusahaan Pertamina yang ada di Singapura itu ya. Baik, Mas Ari dan juga Mas Hilman, terima kasih. Waktu kita sangat terbatas atas bincang-bincangnya, tapi mungkin sedikit bincang-bincang kita di pagi hari ini bisa memberikan satu pencerahan dan juga satu bahan pertimbangan dari kita seluruh masyarakat bahwa kesuksesan dari pemerintahan ke depan ini tidak hanya terletak dari presiden dan juga para pembantunya dalam hal ini para menteri yang terpilih 34 orang tersebut, tapi juga kita relawan dan juga seluruh masyarakat Indonesia untuk kita terus mengawal supaya nanti kita bisa memiliki pemimpin dan juga harapannya adalah negara yang lebih baik ke depannya untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang hebat. Oke, terima kasih Mas, terima kasih waktunya. Dan berikut adalah informasi mengenai tarif listrik yang terus saja naik. Sumber listrik alternatif tentunya harus segera dikembangkan. Informasinya saat lagi, tetaplah bersama kami di Indonesia Morning Show.